Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ardiani dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan kekuatan pasar dan monopoli. Pokok bahasa 1. Pembentukan kekuatan pasar. Kedua, keputusan output dan maksimalis. Yang ketiga, dampak sosial monopoli. A. Pembentukan kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga pasar barang atau jasa secara menguntungkan di atas biaya marginal. Dalam pasar pesaing sempurna, pelaku pasar tidak memiliki kekuatan pasar. Perusahaan dengan kekuatan pasar total dapat menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan karena pesaing. Oleh karena itu, para pelaku pasar yang memiliki kekuatan pasar terkadang disebut sebagai pembuatan harga atau pembuat harga. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuatan pasar terkadang disebut sebagai pengambil harga. Kekuatan pasar yang signifikan terjadi karena harga melebihi biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi. Keputusan output dalam pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Perusahaan monopoli mempunyai kurva permintaan. Kurva yang diidentik ini menunjukkan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen pada sebagian tingkat harga dan menunjukkan jumlah yang dapat dijual oleh perusahaan monopoli pada setiap harga yang ditetapnya. Keputusan output dalam suatu keputusan yang diambil satu perusahaan untuk menghitung potensi laba perusahaan dan dengan menggabungkan analisis biaya informasi mengenai potensi penerimaan dari penjual. Selanjutnya, bagian keputusan output. Keputusan penetapan harga atau output dalam monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan bell-shop negatif pula. Misalnya dalam GBR 10,8, 100 unit output bisa dijual pada tingkat harga 10.000 per unit, pada tingkat harga 8.150 unit output yang diminta. Tampak bahwa monopolis bisa menetapkan harga atau kuantitas tapi tidak keduanya. Selanjutnya, penetapan harga dan output jangka pendek. Selanjutnya, bagian kurva permintaan. C. Maksimalisasi laba dalam pasar monopoli. Maksimalisasi laba tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana margarin cost atau MC sama dengan margarin revenue atau MR. Kuantitas output yang menghasilkan laba maksimalisasi adalah pada tingkatan di mana MC sama dengan MR, yakni sebesar Q1. Ketika kita sudah menentukan besar output yang menghasilkan laba maksimal Q1, maka produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli. Pada saat itulah tercapailah keseimbangan di pasar monopoli. Selanjutnya, bagian maksimalisasi laba. Berikutnya, bagian keseimbangan pasar monopoli. Selanjutnya, setelah kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal diketahui Q1 dan harga yang bersedia konsumen bayar juga diketahui V1, maka pada saat itu titik equilibrium atau V ditemukan. Selanjutnya, dampak sosial monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan besar di mana terdapat hambatan bagi perusahaan. Efeknya pada masyarakat adalah memaksimalkan efisiensi pengolahan sumber daya ekonomi tertentu. Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Adapun dampak negatif dari monopoli yaitu monopoli mampu membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Monopoli mampu memposisikan konsumen menjadi rentan dan di hadapan produsen. Berikutnya, tetapi tidak hanya terdapat
negatif saja, melainkan ada sisi positif juga, yaitu satu, monopoli dapat memaksimalisasi efisiensi pengolahan sumber daya ekonomi tertentu. Kedua, monopoli juga bisa menjadi saran untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu. Yang ketiga, monopoli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.